Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan memperlihatkan lebih jelas lagi aplikasi sistem rujukan rumah sakit saya yang telah saya buat di AppMesin pada tab Android saya. Karena di video sebelumnya kurang begitu jelas. Oleh sebab itu saya akan membuat video terpisah supaya lebih jelas penampilannya. Jadi kita download terlebih dahulu AppMesin Previewer di Play Store. Kemudian setelah kalian menginstal AppMesin Previewer, kita buka saja. Oke. Nah, kita masuk dengan akun Google kita yang sama dengan akun Google yang dipakai pada aplikasi AppMesin di website. Oke. Nah, sistem rujukan rumah sakit pasien umum. Ini adalah aplikasi yang telah saya buat di AppMesin yang ada di website. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada 4 menu ya, ada sistem rujukan rumah sakit, alur pendaftaran rumah sakit, introduction, dan juga ada about us. Kita menuju ke sistem rujukan rumah sakit terlebih dahulu. Nah, pada menu sistem rujukan rumah sakit ada 4 submenu ya, ada definisi, klasifikasi sistem rujukan, manfaat sistem rujukan berjenjang, mekanisme sistem rujukan berjenjang di Indonesia. Kita buka terlebih dahulu definisinya. Nah, di sini dalam UU Nomor 44 Tahun 2014 tentang rumah sakit menyatakan bahwa sistem rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Jadi melimpahkan tugas dan tanggung jawab ke rumah sakit atau layanan kesehatan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Tuh. Misalnya, kita berada atau kita berobat pada rumah sakit tingkat pertama. Nah, pada rumah sakit tingkat pertama tidak didapatkan alat-alat yang memadai, tenaga kerjanya juga kurang dan lain sebagainya, maka bisa dirujuk ke rumah sakit tingkat kedua yang lebih yang fasilitas sarana prasarana lebih lengkap seperti itu. Kemudian klasifikasi sistem rujukan. Dalam Permenkes nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan disebutkan bahwa sistem rujukan vertikal dilakukan bila pasien membutuhkan pelayanan spesialistik dan subspesialistik. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan atau ketenagaan. Sedangkan sistem rujukan horizontal dilakukan bila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan ketenagaan baik yang sifatnya sementara atau menetap. Jadi ada dua ya klasifikasi dari sistem rujukan, yaitu sistem rujukan vertikal dan horizontal. Kemudian manfaat dari sistem rujukan itu sendiri. Yang pertama, memastikan hubungan yang erat antar pelaku sistem kesehatan di segala tingkat. Kemudian yang kedua, memastikan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Ketiga, menjamin perawatan pasien yang kontinu. 4. Menjamin seluruh fasilitas kesehatan di tingkat mendapatkan peralatan medis yang memadai. Kurang lebih seperti itu manfaat dari sistem rujukan berjenjang. Kemudian mekanisme sistem rujukan berjenjang di Indonesia. Untuk aturan umum dalam mekanisme rujukan berjenjang adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ketentuan di atas tidak berlaku pada keadaan gawat darurat, bencana, khususnya permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis. Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarganya yang disertai dengan penjelasan oleh tenaga kesehatan mengenai diagnosis dan terapi dan atau tindakan medis yang diperlukan, alasan dan tujuan dilakukan rujukan, resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan, transportasi rujukan, resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan. Itu tadi
submenu yang ada di menu sistem rujukan rumah sakit ya. Pada aplikasi ini kita juga bisa menggesernya seperti ini. Tuh. Supaya lebih mudah, kita akan kembali saja. Selanjutnya menu alur pendaftaran rumah sakit. Ya, di sini ada 4 submenu. Yang pertama alur pasien masuk IGD. Jadi alurnya seperti ini ya, berdasarkan triasnya juga, merah, kuning, hijau. Ambulans standar gadar. Nah, jadi memperhatikan triase pra-RS-nya. Masuk ke UGD. Nah, kita jadi mengelompokkan pasien atau perawatan ini berdasarkan triase pasien sendiri ya, dari merah, kuning, hijau, dan juga meninggal atau hitam. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian alur pendaftaran rumah sakit dengan submenu alur pasien program rujuk balik. Nah, program rujuk balik merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta penderita penyakit kronik dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawatnya. Di mana cakupan penyakit kronis untuk proses rujuk balik itu ada diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, PPOK atau penyakit obstruksi paru ya, pernafasan. Kemudian ada epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik seperti skizofrenia. Kemudian sindrom lupus erythematosus dan stroke. Itu alur pelayanannya seperti ini. Jadi pasien membawa surat rujuk balik dari dokter spesialis atau subspesialis yang menanganinya di fasilitas kesehatan tingkat kedua. Kemudian pasien membawa resep obat yang diperlukan dari dokter spesialis atau subspesialis. Pasien membawa hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan penyakitnya. Petugas PIC, PRB melakukan verifikasi kepesertaan PRB, kemudian pasien menjadi peserta PRB. Nanti akan dikembalikan ke layanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian alur rawat inap. Untuk alur rawat inapnya seperti ini ya, pasien dari IGD atau poli rawat jalan membawa surat permintaan rawat inap menuju ke loket pendaftaran rawat inap, kemudian mendapatkan ruangan untuk melakukan perawatan secara inap. Kemudian ketika sudah sembuh bisa keluar rumah sakit atau pulang, kemudian kontrol ulang lagi loket pendaftaran rawat jalan dan menuju ke poli spesialis lagi. Kalau misalnya peralatan yang ada di rumah sakit di tempat kalian mendaftarkan untuk rawat inap itu tidak memadai, kemudian fasilitas dan sarana pelaksanaannya itu kurang, ketenagaannya kurang, kemudian tidak ada kamar yang tersedia, kalian akan dilakukan rujuk ke RS yang lain. Kemudian alur rawat jalan, di sini ada pasien, kemudian menuju ke loket pendaftaran. Untuk pasien umum menunjukkan kartu berobat, ya, kartu berobat, kemudian ke medical record. Jadi kayak semacam rekam medik gitulah, istilahnya rekam medik. Kemudian menuju ke poli umum, diperiksa dokter umum, atau jika perlu menuju ke dokter spesialisnya. Nah, setelah itu pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, radiologi dan sebagainya. Kemudian jika memang dirasa tidak membutuhkan rawat inap, maka bisa dilakukan pembayaran secara langsung setelah melakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian bisa segera pulang. Tuh, apabila diperlukan untuk rawat inap, maka akan dipersiapkan untuk perawatan secara rawat inap. Seperti itu. Ya, itu tadi 4 submenu yang ada di menu alur pendaftaran rumah sakit. Kemudian setelah itu introduction, ya ini seputar diri saya ya, Alfania Menikana Putri. Ini email Unusa saya yang bisa kalian hubungi, dan ini ada nomor telepon saya. Kemudian untuk about us, jadi sistem rujukan rumah sakit pasien umum merupakan sebuah aplikasi yang menginformasikan tentang sistem rujuk berjenjang pada pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, dan memaparkan
mekanisme IGD, rawat inap, rawat jalan, serta rujukan balik. Diharapkan aplikasi dapat memudahkan pasien umum dan BPJS untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Jadi seperti itu penjelasan mengenai aplikasi di seluruh jalan rumah sakit yang telah saya buat di app mesin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.